Kita lanjut ke MRMIK ya. Ini lebih simple. Mudah-mudahan kita nggak panjang pembahasannya. Ya. Oke, ini ya. Jadi MRMIK ini memang sih standarnya 13, tapi pendek-pendek. Ya, ada 51 elemen penilaian. Bisa digunakan untuk rekam medis kertas dan juga elektronik, jadi nggak usah takut. Kemudian di sini hanya kita fokuskan untuk menjadi 4 bagian, yaitu manajemen informasi di 1 dan 2, pengelolaan dokumen 3 dan 4, rekam medis pasien 5-12, dan juga teknologi informasi kesehatan, TIK. Kalau Bapak Ibu rumah sakitnya belum memakai medical record, maka yang TIK 13, yang terkait dengan MRMIK 13, itu berarti tidak dapat dinilai atau tidak dinilai. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya e-medical record, maka TIK atau MRMIK 13 itu akan kita nilai. Ya. Regulasinya itu bisa dibagi jadi 4. Ya, jadi 1 dan 2 itu satu regulasi, 3 dan 4 satu regulasi, 5-12 satu regulasi, dan juga 13 satu regulasi. Ya. Sudah dok, sudah terlihat. Maafkan. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu. Ada 4 ya, manajemen informasi, pengelolaan dokumen, rekam medis, dan TIK. Ya, jadi ada 4 regulasi yang kita minta ya. Untuk 1-2 sendiri, 3-4 sendiri, 5-12 sendiri, dan TIK sendiri. Nah, kalau TIK itu tadi kalau Bapak Ibu nggak ada medical record, berarti itu tidak dinilai. Ya, nggak usah takut. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tujuannya apa sih standar MRMIK ini adalah untuk satu memastikan bahwa kebutuhan informasi tadi udah keluar. Oke, ya. Jadi memastikan bahwa informasi tadi tersedia untuk internal dan eksternal. Yang kedua, bagaimana menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data. Ya, tujuannya itu ya. Saya ulang sedikit. Nah, ini tadi standar MRMIK 1 ada regulasinya. Kemudian proses tadi memenuhi kebutuhan PPA, pimpinan rumah sakit, kepala rumah sakit, dan juga tadi unit dari luar. Kalau saya katakan misalnya Dinkes contohnya gitu. Semua proses ini harus sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis dan sumber daya lainnya, pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit, dan kalau ada program pendidikan dan penelitian tadi, maka harus dipastikan bahwa sistem ini mampu mendukung asuhan untuk pendidikan maupun penelitian. Ya, kalau di rumah sakit Bapak Ibu ada. Kalau enggak, ya berarti elemen penilaian E ini tidak dapat dinilai. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau bendanya nggak ada di rumah sakit, itu nggak akan dinilai. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kenapa kita harus mengelola informasi secara efektif. Yang paling penting adalah poin G, yaitu mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja. Ya, sering sekali di rumah sakit itu kita tadi teronggok, terus kita nggak tahu bagaimana menggunakan data ini. Ya, padahal data tadi itu sebenarnya bisa menjadi suatu dasar untuk kita melakukan analisa dan juga perbaikan ke depan. Ya, itulah sebenarnya salah satu hal yang paling penting dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Ini untuk yang kedua di sini ada komponen rumah sakit, artinya rumah sakit itu sudah melakukan pelatihan. Ya, ada bukti bahwa PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, kemudian unit dan staf telah dilatih mengenai prinsip pengelolaan dan penggunaan sistem informasi. Ya, ada bukti bahwa data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Contohnya tadi yang sudah dibahas oleh Dr. Aryati sebelumnya. Jadi kalau informasi klinis itu misalnya apa? Informasi klinis ya tadi SOAPA itu sudah dibuat menjadi suatu proses atau misalnya proses pengkajian dari pasien itu sudah bisa diterapkan menjadi proses perencanaan belum? Yang kemudian dituliskan dalam SOAP. Kemudian kalau sudah SOAP tadi sudah ada, bagaimana dengan discharge planning-nya? Itu adalah pengambilan keputusan. Itu kalau sifatnya klinis. Kalau sifatnya non klinis, bisa misalnya yang lain. Tadi misalnya standar MFK itu pasti semuanya ikut. Data-data yang diambil dari semua profil resiko itu menjadi bagaimana kita membuat keputusan terhadap profil resiko tersebut. Mana yang akan menjadi fokus, mana yang akan menjadi prioritas. Ya. Kemudian di sini pelatihannya itu ngapain aja ya? Pelatihannya adalah satu, pelatihan penggunaan sistem informasi yang efektif, efisien dan aman. Kedua, pelatihan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Ketiga, strategi untuk mengelola data, informasi, dan dokumentasi pada ada waktu henti atau downtime.
baik yang terencana maupun tidak terencana. Ini kalau memakai rekam medik elektronik. Kemudian pengambilan data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan, dan pemantauan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja dari perawatan tadi. Ya, jadi ini adalah pelatihan yang kita pakai untuk melatih semua staf dan PPA yang ada di rumah sakit termasuk pimpinan. Ya. Untuk standar MRMIK 2, di sini sifatnya lebih ke bagaimana menjaga kerahasiaan. Ya. Bagaimana menjaga kerahasiaan, memastikan kerahasiaan, keamanan dan integritas data dan informasi sesuai peraturan perundangan. Ya. Kemudian bagaimana memberikan akses kepada staf yang berwenang. Siapa yang boleh melakukan akses kepada siapa. Jadi kalau rekam medik elektronik itu siapa yang boleh mengakses. Kalau yang kertas juga sama. Ya. Bagaimana memantau kepatuhan terhadap proses ini dan bagaimana tindakan yang dilakukan kalau ada pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan dan integritas data. Untuk 2.1 ya, ini sifatnya tadi pasif dan aktif, kan selalu ada keamanan dan keselamatan. Ya, jadi kalau ini adalah bagaimana tadi keselamatan tadi ya. Ini keamanan. Bagaimana melindungi dari kehilangan, pencurian, kerusakan dan penghancuran. Jadi tadi nih terkait dengan APAR ya, kalau APAR yang dipakai atau rekam mediknya pakai sprinkler yang keluar air, ya habislah kertasnya semua. Itu adalah proses bagaimana jangan sampai data tadi ya menjadi hilang, dicuri, rusak atau hancur. Ya, bagaimana pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi dan bagaimana tindakan perbaikannya kalau sampai ada masalah ya, dan juga bagaimana proses untuk meningkatkan keamanan data dan informasi. Masuk ke MRMIK 3, di sini pengelolaan dokumen ya. Kalau dulu itu mungkin tata kelola ya. Kalau yang sekarang, tata kelola yang sekarang Bapak Ibu, kita tidak mewajibkan Bapak Ibu memiliki bentuk tata naskah. Bukan tata kelola, bentuk tata naskah yang baku ya. Jadi kita tidak akan lihat bagaimana Bapak Ibu membuat kebijakan. Kebijakan itu tulisannya mau paling kiri atas logo, sebelahnya ada tanggal, sebelahnya ada nama direktur, tanda tangan dan sebagainya. Kita menyerahkan kepada rumah sakit bagaimana bentuknya. Dan kita juga menyerahkan kepada rumah sakit bagaimana kalau misalnya gini, yang kita katakan sebagai kebijakan di rumah sakit ini bentuknya misalnya SPO, ya boleh aja, nggak apa-apa, gitu. Jadi kita tidak lagi seperti dulu, mesti ada panduan, pedoman, kebijakan, TOR, itu udah nggak ada lagi, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan buat yang menurut Bapak Ibu kebijakan itu apa, tulis sebagai regulasinya. Yang penting pengelolaan dokumennya, kalau kita lihat itu bisa melihat poin A sampai H ini, ya. Jadi satu, bagaimana proses persetujuannya oleh pihak yang berwenang, bagaimana proses tanda tangan direktur terakhir, ya sebelum akhirnya setuju. Bagaimana proses dan frekuensi peninjauan dokumennya. Misalnya, kebijakan itu ditinjau atau direview setiap 2 tahun sekali. Benar nggak setiap 2 tahun sekali direview? Bagaimana buktinya? Kemudian hanya dokumen yang versi terbaru atau relevan, yang terkini yang tersedia. Bagaimana kita memastikan itu? Kemudian juga yang D, bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen. Jadi kalau kita ngerubah revisi, itu gimana sih tahunya yang lama gimana, yang baru gimana? Ya. Bagaimana memelihara identitas dan keterbacaan dokumen. Kemudian proses pengelolaan dokumen yang ada dari luar rumah sakit. Misalnya ada surat edaran dari Kemenkes. Gimana caranya mengelola dokumen itu? Ya. Kemudian bagaimana dokumen yang sudah tidak terpakai, bagaimana mengelolanya. Ya, supaya orang udah nggak baca dokumen yang tidak berlaku. Tapi yang dibaca betul-betul dokumen yang paling baru. Dan juga yang poin H, kalau ada revisi ulang, bagaimana proses persetujuannya? Apakah sama dengan yang sebelumnya? Bagaimana proses mendapatkan persetujuannya. Jadi kita sudah nggak melihat lagi dokumen apa yang Bapak Ibu akan sampaikan, bentuknya seperti apa, itu bukan, kita nggak ngatur. Gitu ya. Kita berharap pada saat ini rumah sakit menjadi lebih sederhana untuk membuat sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga tadi mampu laksana. Ya. Lanjut, nah dokumen internal itu ada 3 ya. Jadi ada regulasi dan dokumen pelaksanaan. Dan ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat PT atau korporasi, yang kedua tingkat rumah sakit, dan yang ketiga adalah tingkat unit. Bisa klinis, bisa non-klinis. Ya. Tingkat unit itu ada apa aja, yaitu tadi kebijakan tingkat unit, pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan kalau memang menyelenggarakan pelayanan, SOP dan program kerja. Ya, ini yang masuk di dalam poin A sampai C dalam maksud dan tujuan. Jadi tingkat korporasi, rumah sakit, dan unit. Ya.
Jadi dalam hal ini ada pengelolaan dokumen yang sesuai dengan butir A sampai H, yang ini ya Bapak Ibu yang mau kita lihat. Jadi kita nggak mempermasalahkan lagi bentuknya SOP atau kebijakan Bapak Ibu itu seperti apa. Silahkan dibuat sendiri ya. Kemudian ada format yang seragam untuk semua dokumen. Yang penting kalau dibilang kebijakan bentuknya begini, SPO bentuknya begini, bentuknya seperti apa, kita nggak mempermasalahkan ya. Kemudian ada dokumen internal yang mencakup butir A sampai C tadi, yaitu tadi ya, korporasi, rumah sakit, dan unit. Ya, itu MRMK 3. Kemudian MRMK 4 di sini adalah kebutuhan data dan informasi tadi sesuai dengan harapan pengguna dan frekuensi yang diinginkan. Ya, jadi ada bukti bahwa penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit, dan juga memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan telah diterima tepat waktu. Ya, salah satunya tadi, kalau misalnya ada hasil SITO, itu apakah sudah sesuai, sudah diterima dengan tepat waktu. Ya, kalau ada hasil dari luar, misalnya untuk tadi pemeriksaan laboratorium, apakah itu sudah diterima tepat waktu. Hasil PA, misalnya histopatologi, itu sudah diterima tepat waktu atau belum. Ya, jadi itu contoh yang bisa dilakukan pada waktu kita nanti disurvei di rumah sakit. Ya. Nah, untuk rekam medik di sini seperti biasa satu regulasinya ya. Regulasi tentang penyelenggaraan rekam medik. Kalau sudah ada regulasinya, unitnya siapa? Kalau sudah ada unitnya, siapa yang orang yang kompeten untuk mengelola rekam medik tadi sebagai kepala ya. Kemudian rekam medik tadi diterapkan sejak pasien masuk sampai dengan meninggal atau dirujuk ya. Dan juga tersedia penyimpanan rekam medik yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik. Ya, jadi tadi ruangannya seperti apa, terkunci atau tidak, siapa yang boleh mengakses. Kalau pakai e-medical record, ruang servernya seperti apa, bisa diakses atau tidak, gitu. Ya. Kemudian standar Amerika 6 terkait dengan rekam medis, di sini adalah setiap pasien memiliki rekam medis dengan satu nomor rekam medik saja. Ya, jadi standar ini meminta adalah rekam mediknya harus memiliki standar dan format yang seragam dan selalu diperbaharui sesuai dengan ketetapan rumah sakit. Ya. Jadi artinya kalau ada buka layanan baru, maka pasti otomatis akan ada rekam medik yang baru. Ya, dan juga tadi kalau sudah ada nomor rekam medik, maka harus disusun dan diisi sesuai ketetapan rumah sakit dan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan secara periodik. Ya. Kalau kita ngacu kepada Permenkesnya ya 269 tahun 2008, di sini adalah isi minimal yang harus ada di dalam gawat pasien untuk rekam medik gawat darurat, kemudian rekam medik rawat jalan, dan juga rekam medik rawat inap. Ya, ini hal yang harus ada minimal. Jadi saya rasa kalau ini sih semua rumah sakit sudah tahu karena memang kita sudah melaksanakannya. Jadi tinggal dilanjutkan aja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk MRMK 7, di sini rumah sakit menetapkan informasi apa saja yang akan dibuat di rekam medik. Itu yang tadi ya. Jadi sesuai dengan ketetapan rumah sakit dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang penting mengandung informasi pada poin A sampai F pada maksud dan tujuan, yaitu ini. Ya. Minimal ada identitas pasien, mendukung diagnosis, ada justifikasi untuk dasar pemberian pengobatan, mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan, ada discharge summary, dan juga ada kesinambungan pelayanan di antara PPA. Ya, kesinambungan pelayanan ini yang tadi kita lihat di dalam SOAP dalam CPPT. Ya, jangan sampai nanti SOAP-nya dokter sama SOP-nya perawat tuh beda, nggak ada hubungannya. Ya, bagaimana ada suatu kesinambungan pelayanan yang menunjukkan bahwa DPJP dalam hal ini bertindak sebagai kapten. Ya. Untuk MRMK 8 di sini PPA harus mencantumkan identitas secara jelas pada saat mengisi rekam medik. Jadi kalau mengisi harus ada namanya siapa, tanggal dan waktu penulisannya, kemudian prosedur koreksi penulisan. Ya, dan juga dari 3 hal di atas ini harus ada pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal di atas. Di mana kalau ada masalah itu harus digunakan sebagai dasar upaya untuk perbaikan di rumah sakit. Ya. Di dalam standar penulisan koreksi rekam medis itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi bisa kita kalau koreksi itu menambah catatan baru, nggak usah menghilangkan catatan yang sebelumnya. Itu kalau rekam medik elektronik akan seperti ini, ya karena yang lama udah nggak bisa dihapus. Bisa juga kita mencoret dengan satu garis, di paraf, diberi tanggal dan jam. Bisa juga di paraf, diberi tanggal dan jam pada kalimat atau kata yang baru. Ya, jadi ini salah satu yang ada di dalam draft PMK yang baru mengenai koreksi rekam medis. Ini bisa digunakan, tapi memang koreksi tadi tidak bisa dilakukan terlalu lama. Ya,
Jadi kalau koreksinya 30 hari lagi ya nggak gitu ya, tapi dilakukan segera setelah penulisan awal. Karena kalau itu adalah rekam medis elektronik maupun kertas, kalau koreksinya dilakukan 30 hari kemudian, itu nanti pas baca itu ribet banget gitu ya, nyari mana koreksiannya, mana bukan. Jadi itu yang harus betul-betul kita lihat bagaimana cara kita menilai suatu koreksi yang baik dalam rekam medik tadi. Ya. Nah, kemudian juga rumah sakit harus menggunakan kode diagnosis, prosedur, singkatan, dan simbol yang sesuai dengan ketetapan rumah sakit. Ya. Contoh, mana simbol yang boleh, mana simbol yang tidak boleh. Ya. SC itu bisa menjadi simbol yang bermasalah karena bisa berarti subkutan, bisa juga berarti seksiosesaria, misalnya gitu contoh. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan singkatan dan baku yang semua orang paham artinya apa, dan tidak menyebabkan ada dualisme atau arti yang mungkin berbeda dari simbol atau kode yang digunakan. Ya. Ada evaluasi secara berkala terhadap kode, prosedur, dan simbol-simbol ini. Dan kalau ada masalah itu harus dilakukan sebagai upaya tindak lanjut. Ya, ini pasti akan banyak sekali upaya perbaikan dari rumah sakit terkait beberapa standar di MRMIK ya, baik 8 maupun 9. Nah, nomor 10, di sini rumah sakit harus menjamin otoritas pengisian rekam medik termasuk isi dan formatnya ya, dan juga menentukan hak akses dalam pelepasan informasi medik. Ya. Terakhir, rumah sakit harus menjamin bahwa semua data tadi, ya, baik data rekam medis tadi itu adalah otentik dan juga keamanan dan kerahasiaan data rekam medisnya, baik secara kertas maupun elektronik, itu terjaga sebagai bagian dari hak pasien. Ya, kita tahu bahwa rekam medis itu punya pasien, ya, isinya, berkasnya punya kita. Jadi bingung kadang-kadang, ya, kalau pasiennya mau fotokopi boleh apa enggak? Ya, sering tuh pertanyaan kayak gitu, ya. Nah, ini contoh pelepasan hak rekam medik ya, informasinya kepada siapa aja boleh dilepaskan. Ini ada poin A sampai E, jadi silahkan aja Bapak Ibu melihat ya, bisa untuk penegakan aparatur hukum, bisa untuk permintaan sendiri, bisa juga institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundangan, bisa untuk kepenelitian kepentingan penelitian, pendidikan, dan juga audit medis sepanjang tidak menyebut identitas pasien, dan juga asuransi di sini masuk ke dalam institusi ya. Atau juga mungkin tadi perusahaan di mana tempat seseorang bekerja, itu masuk institusi juga. Di mana di situ ada inform consent yang harus ditandatangani oleh pasien bahwa orang-orang ini atau pihak-pihak ini boleh menerima ya bentuk pelepasan informasi medik di mana dia dirawat. Ya. Kemudian standar MRMIK 11 di sini mengenai lama penyimpanan rekam medik. Ini juga rasanya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Kan kita sudah tahu berapa lama boleh dimusnahkan, kemudian apa saja yang boleh dimusnahkan dan apa saja yang tidak boleh. Dan kalau dimusnahkan itu harus menggunakan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan. Ya. Untuk informasi yang bernilai guna dan bernilai guna abadi atau permanen itu boleh disimpan sesuai dengan ketetapan rumah sakit. Ya, contoh laporan operasi misalnya itu harus disimpan. Ya. Jadi hal-hal apa yang disimpan, apa yang boleh dan apa yang tidak, ini bisa kembali lagi kepada Permenkes 269 tahun 2008. Berapa lama menyimpannya, apa yang disimpan, bagaimana, itu semuanya sudah diatur dan rasanya sudah cukup jelas ya, bagaimana kita bisa memusnahkan dan menyimpan rekam medik. Kemudian 12 di sini dalam upaya penaikan kinerja, ini akan dibentuk suatu tim untuk mereview semua manajemen informasi ini atau manajemen rekam medik ini ya, yang biasanya dilakukan oleh komite atau tim rekam medik ya. Komite atau tim rekam medik melakukan pengkajian rekam medik secara berkala setiap tahun dengan menggunakan sampel yang mewakili. Jadi harus direview itu rekam medis yang masih dirawat dan rekam medis yang sudah pulang. Ya, yang direview apa aja? Tadi ketepatan waktu, keterbacaan, keterlengkapan, ya, kelengkapan berkas dan juga isi. Ya, tadi termasuk ya nama, tanggal dan jam, ya itu termasuk juga penggunaan simbol ya. Dan hasilnya harus dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit dan dibuat sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan ya. Nah, buat Bapak Ibu yang bertanya siapa aja sih tim rekam medik ini? Kalau kita lihat pada program pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medik di Indonesia tahun 2006 ya dari Kemenkes, di sini panitia rekam medik itu adalah kelompok yang terdiri dari dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Ya. Tugasnya biasanya membantu komite medis dalam menyelenggarakan rekam medik yang bermutu, diketuai oleh dokter yang senior dan dengan kepala instalasi rekam medik sebagai sekretaris.
Kemudian fungsinya secara umum adalah memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan rekam medik, menjamin tersedianya data yang diperlukan dan pelayanan dalam pelayanan, dan juga tadi mengajukan usulan kalau memang perlu ada perubahan ya, dan dan juga ada perubahan baik dalam bentuknya maupun prosedur pengisiannya di dalam sistem penyelenggaraan rekam medik di rumah sakit Bapak Ibu ya. Nah, untuk TIK 13 tentang teknologi informasi kesehatan, di sini sudah pasti harus ada regulasinya dulu kalau Bapak Ibu punya e-medical record. Kemudian ada bagaimana sesuai dengan, dan hal ini atau regulasinya tadi sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundangan yang berlaku, siapa penyelenggara SIM RS-nya dan juga siapa pemimpinnya, ya, staf yang kompetennya siapa. Data dan informasi klinis serta non-klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Dan proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medis elektronik dalam melakukan upaya perbaikan terkait hasil penilaian yang ada. Jadi mau rekam mediknya elektronik atau bukan, itu tetap harus ada proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medik tadi. Ya, masing-masing berbeda, tapi tentunya yang dinilai adalah sama. Ya tadi yang kita lihat ke 12 tadi, ya, kelengkapan, keterbacaan dan sebagainya itu tetap ada. Ya, dan kemudian prosedur koreksi tadi, penulisan tanggal, jam, nama, penyalahgunaan terhadap hak akses misalnya, itu adalah salah satu hal yang harus dilihat. Jadi kalau menggunakan yang paling susah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya dua-duanya, maka sampel tadi juga harus mewakili dua-duanya dan harus bisa juga melakukan evaluasi terhadap dua-duanya pada saat yang bersamaan. Ya, itu akan cukup ribet kalau kita punya dua sistem rekam medik pada saat yang bersamaan. Nah, 13.1 karena kita menggunakan rekam medik elektronik, pasti ada kemungkinan terjadinya henti data atau downtime. Ya. Kalau downtime di situ adalah yang pasti staf itu harus tahu dia harus ngapain. Dan kemudian tidak ada sesuatu yang tertunda karena pelayanan yang tertunda karena itu. Jadi misalnya kalau dia henti data tapi misalnya pasiennya harus dapat insulin, bagaimana kita tetap tahu bahwa pasien itu harus tetap dapat insulin? Nggak boleh insulinnya ditunda 6 jam kemudian pasiennya sudah masuk ke dalam misalnya koma hipoglikemik gitu, misalnya contoh seperti itu. Ya itu yang harus dijaga supaya jangan sampai henti data tadi menyebabkan gangguan dalam pelayanan ya. Sehingga setiap kali ada henti data harus ada evaluasi terhadap pasca terjadinya henti data tadi ya. Apa yang harus diperbaiki pada henti data berikutnya, dan staf itu apakah sudah paham terhadap perannya pada waktu henti data tersebut terjadi, dan kalau harus diperbaiki apa yang harus diperbaiki ya. Misalnya kalau misalnya ternyata di sini harus sediakan misalnya printer sebagai tambahan karena nanti akan ngeprint manual, ya boleh saja silahkan ya. Tapi setiap terjadi henti data di situ Bapak Ibu harus lakukan evaluasi terhadap apa yang harus dilakukan. Ya, itu untuk MRMIK. Mohon maaf tadi saya slide share-nya agak sedikit error. Terima kasih. Saya baca WA banyak yang ngingetin. Ya, mudah-mudahan tetap bisa tercover. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah terima pertanyaan dari sesi akhir ya. Saya coba jawab ya satu-satu. Dokter Dini izin bertanya, untuk MRIM dari Mbak Lena Nikasari Nugroho. Untuk MRMIM tadi disebutkan bahwa ada beberapa regulasi untuk MRMIK. Regulasi yang dimaksud adalah kebijakan atau pedoman dan panduan. Iya, jadi Bapak Ibu sekarang kita udah nggak pakai lagi kebijakan, pedoman, panduan. Ya, yang kita pakai sekarang silahkan Bapak Ibu menentukan di rumah sakit Bapak Ibu itu bentuknya mau pakai apa. Yang pasti kalau kebijakan mau jadi satu kebijakan aja boleh. Ya, kalau SPO mau jadi SPO itu dianggap sebagai kebijakan dari Bapak Ibu silahkan. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini bebas. Nggak usah lagi bikin panduan, pedoman, TOR itu nggak usah lagi. Tidak ada lagi seperti itu. Ya, kita tidak mengharuskan. Ya, karena kita ingin Bapak Ibu bisa melaksanakan akreditasi ini sederhana mungkin. Tidak terbebani oleh penulisan regulasi, juga tidak terbebani oleh kertas-kertas yang akhirnya Bapak Ibu menjadi fokusnya tidak kepada implementasi, tapi fokusnya kepada kertas. Gitu. Jadi kita ingin sekali Bapak Ibu sekarang sangat berfokus kepada implementasi, dan kebijakannya Bapak Ibu buat yang unik, yang simple, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan mampu laksana. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
Kemudian saya minta, oke, dari Mbak Anissa ini pertanyaannya nggak jelas. Sudah ada izin dari di materi kit sebelah kiri, tinggal klik nama pemateri dan tanda kegiatan. Saya nggak tahu ini apa. Kemudian Pak Martinus Satyagani, selamat siang. Menurut Ibu Dini untuk MRMIK 1 dan 2 itu dipegang oleh bagian apa? Ya memang tadi ya untuk MRMIK semua biasanya memang dipimpin oleh tim dari Rekamedik, ya, yang kemudian dibantu oleh komite Rekamedik tadi. Ya, jadi pengelolaan dokumen itu sebenarnya memang adanya di dalam Rekamedik yang juga dibantu oleh komite Rekamedik tadi, ya. Karena pengelolaan informasi tadi itu tidak hanya tergantung kepada Rekamedik, tapi juga tergantung kepada yang menggunakan Rekamedik itu, bergantung juga kepada sistemnya. Jadi orang IT juga bisa masuk. Jadi dibuatlah satu tim untuk tim MRMIK ini, di mana di dalamnya terdiri dari tadi ada Rekamedik, kemudian ada IT, ada juga tadi komite Rekamedik yang ada di dalamnya. Jadi silahkan kalau mau itu jadi komite Rekamedik juga namanya boleh-boleh aja. Gitu. Jadi itu dibebaskan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan atau memimpin suatu kegiatan ini, ya. Di dalam standar ini kita betul-betul membebaskan rumah sakit supaya rumah sakit bebas untuk melakukan eksplorasi dan juga pengembangan ke depan. Ya. Dari Dr. Maharani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dok, punten bertanya mengenai strategi penyesuaian akses rekamedik elektronik. Pada rekamedik non-elektronik pada saat pasien sedang tidak aktif atau berobat, maka berkas rekamedik disimpan di ruang rekamedik. Dan jika ada kebutuhan untuk meminjam rekamedik, maka ada prosedur yang harus diisi. Namun bagaimana kalau rekamedik pasien yang statusnya sedang tidak aktif, berobat atau dirawat agar dibatasi seperti halnya rekamedik non-elektronik? Karena kalau IMR sangat mudah untuk diakses secara sistem. Ya itu tadi memang kenapa kita buat sistemnya seperti ini. Hak akses itu dibolehkan untuk siapa? Ya. Jadi hak akses itu nanti siapa saja yang bisa mengakses, itulah yang menjadi proses untuk kita menjaga kerahasiaan dan keamanannya. Contoh, kalau saya dokter yang merawat misalnya satu pasien misalnya di satu bangsal tertentu, ya, maka apakah saya boleh juga mengakses semua pasien yang ada di bangsal? Atau saya hanya boleh mengakses pasien saya saja? Dan kalau pasiennya sudah pulang, apakah saya masih bisa mengakses? Ya, itu yang harus dibatasi justru. Jadi disitulah regulasi, Bapak Ibu harus membuat regulasi bagaimana membatasi hak akses tadi. Ya, dan siapa saja yang boleh mengakses dan kapan bisa diakses juga. Jadi kalau tadi pasiennya udah pulang, masih bisa diakses atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini dari Pak Letkol DB Kristiantoro. Ya, apakah ada regulasi dan pedoman mengenai elektronik rekamedik? Untuk saat ini sudah ada, ya. Cuma yang mungkin yang belum lengkap itu mengenai penggunaan tanda tangan elektronik. Itu yang masih belum bisa, ya, atau belum ada regulasinya. Jadi kalau untuk undang-undang rekamedik elektronik ini sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat saja, kalau bisa diunggah juga, ya. Dan kemudian untuk tanda tangan tadi karena memang belum ada aturannya, maka biasanya biasa dipakai scan tanda tangan basah yang kemudian diupload ke dalam e-rekamedik. Ya, karena memang secara aturan kita untuk ITE itu belum ada di sini, ya. Kalau untuk rekam medis elektronik itu sudah ada, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan. Saya lupa nomornya berapa. Nanti kalau memang saya ingat, saya coba informasikan, ya. Kemudian dari Mbak Lena Nikasari lagi, Dok, apakah ada ketentuan retensi dokumen rekam medik elektronik? Nah, ini ada juga di kebijakan yang baru, tapi ini menurut saya karena memang pada saat ini masih belum terlalu jelas, bisa juga memang disimpan di cloud. Ya, kalau memang disimpan, jadi kalau untuk rekam medis elektronik itu kan memang boleh disimpan di cloud. Kalau disimpan di cloud itu artinya kan bisa lebih dari 5 tahun. Tergantung dari kapasitas penyimpanan cloud Bapak Ibu, gitu. Jadi itu nanti kita lihat juga ke depan. Untuk saat ini mungkin masa penyimpanannya masih sama. Ya, kita masih anggap sebagai 5 tahun. Tapi kalau nanti memang sudah keluar yang lebih jelas, itu akan kita lihat, ya. Karena kan kita semua pada tahun 2024 sesuai surat edaran itu mengarah kepada e-medical record, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada yang lebih jelas mengenai pengaturan-pengaturan hal ini, ya. Kemudian
Bagaimana peran IT dalam MRMIK ini? Ya, tentunya IT ini memegang peranan yang penting dalam MRMIK kalau terutama memakai sistem e-medical record ya. Karena bagaimana proses mendapatkan hak akses, bagaimana menjaga hak akses tersebut, bagaimana menjaga kerahasiaan keamanan data, itu semuanya tergantung di IT. Jadi IT memegang peranan yang sangat penting pada standar TIK 13, standar MRMIK 13 ya mengenai teknologi informasi kesehatan atau TIK. Dari Pak Martinus Satyagani, ya dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk perubahan sistem penomoran rekam medik, ya dari sistem SNM ke dalam sistem. Ini sih kayaknya sudah ada manualnya juga ya. Nanti mungkin bisa diakses untuk manualnya. Mungkin saya bisa informasikan untuk nomor atau untuk regulasinya nanti saya informasikan juga ya. Tapi kayaknya hal ini sudah ada, sudah diatur. Kemudian Ibu Melita Hendriani, bagaimana mengenai penentuan hak akses dalam pelepasan? Tadi saya sudah bahas ya di presentasi. Jadi penentuan hak akses dalam pelepasan informasi medik itu kepada siapa saja. Dan siapa saja yang boleh mempunyai hak akses, pelepasan hak akses ini. Ya tadi kepada siapa saja boleh dilepaskan itu sudah ada ya Mbak Melita. Lanjut lagi. Oke. Rekam medik elektronik. Jika ada catatan medis dokter yang dilakukan revisi, apakah diperlukan bukti catatan sebelumnya? Kalau rekam medik elektronik nggak bisa dihapus ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada yang sebelumnya kemudian diganti, pasti akan tetap ada di situ. Walaupun Bapak Ibu sudah katakan itu coret atau deleted. Ya, kalaupun di delete pasti tetap ada di situ. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut itu hilang. Ya, pasti semuanya ada di situ deh. Pokoknya kalau rekam medik elektronik nggak usah takut hilang ya Bapak Ibu, pasti akan tetap terbaca. Lanjut, kemudian Bu Nimah Wijaya, tanda tangan elektronik, ya ini tadi ya. Tanda tangan elektronik yang bisa dieksekusi yang diakui pada saat ini tadi ya di scan, kemudian diupload ke dalam e-medical record. Untuk program MRMIK, elemen 12, apakah komite MRMIK atau tim rekam medis dan cara perhitungan sampel? Oke, jadi tim komite rekam medis tadi saya sudah bahas siapa saja orangnya, ya dikepalai oleh dokter senior dan kemudian kepala rekam medis itu sebagai sekretaris dan semua PPA ada perwakilannya. Cara perhitungan sampel tinggal dilakukan perhitungan sampel untuk yang mewakili untuk semua total pasien rawat inap atau rawat jalan yang diperlukan. Biasanya kita ambil rawat inap sih paling gampang ya. Rawat inap untuk pasien yang masih ada dan pasien rawat inap yang sudah pulang. Total sampel yang mewakili, kalau mau pakai rumus itu boleh ya. Silahkan mau pakai rumus-rumus yang mewakili angka-angka statistik itu boleh. Tapi kalau mau hitung rata itu sekitar 30% dari total pasien rawat inap yang ada di rumah sakit selama 1 tahun. Itu adalah sampelnya. Itu besaran sampel yang dianggap mewakili untuk satu perhitungan sampel untuk statistik. Ya, kalau mau pakai rumus itu boleh juga ya, rumus-rumus statistik untuk menghitung sampel itu silahkan dimasukkan, nanti keluar sendiri Bapak Ibu angkanya. Ya boleh kalau mau, tapi kalau enggak ambil saja 30% dari jumlah rawat inap Bapak Ibu selama setahun ya. Kemudian izin kalau untuk sampel bisa pakai Slovin ya, pakai tes sampel Slovin, tinggal di Google aja kalau mau, kalau nggak mau tadi 30%. Untuk rumah sakit yang belum menerapkan 100% elektronik rekam medik, iya tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bikin penilaian 2. Karena kalau Ibu punya rekam medik elektronik dan non-elektronik, bagaimana memastikan kesinambungan pelayanan itu tetap ada. Ya, kalau sebagian ada yang ditulis di sini, sebagian ada yang ditulis di sana. Nah, bagaimana itu Ibu menjamin bahwa sesuatu yang terjadi pelayanan di tempat Ibu itu berkesinambungan? Itu bermasalah sekali ya, makanya ribet kalau kita punya rekam medik 2 pada saat kita melakukan survei ya. Mbak Tuti Herawati, untuk bukti pemenuhan PPA contohnya apa? MRMIK 1. Tadi saya sudah jawab ya. Apakah dalam bentuk rekap atau form tersendiri? Itu nanti dalam bentuk audit saja oleh tim komite rekam medik. Ya. Jadi untuk pemenuhan PPA tadi yang saya katakan, keterbacaan, kelengkapan, nama, jam, tanggal, itu semua nanti dalam bentuk audit rekam medik saja. Jadi memang formatnya sudah format dari audit rekam medik ya Bu Tuti ya. Ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti bisa kita jawab belakangan. Saya sampaikan kepada panitia untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah stay sampai sore. Kita di sore ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk pelaksanaan akreditasi selanjutnya. Dan rumah sakit juga lebih semangat karena standarnya mungkin jauh lebih simple, sekarang sudah lebih kecil, lebih tipis ya, dan juga ada banyak kemudahan-kemudahan dalam terkait tata naskah dan juga dokumen yang kita kita berikan kepada rumah sakit. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.